Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Wisnu dari Dukuh Panglon, Desa Gumulan. Sebelum saya sampaikan apa yang menjadi latar belakang adanya pengajian ini, sebelumnya saya mau mengucapkan yang terhormat Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, Ibu Kepala Desa, serta tokoh masyarakat dan segenap jamaah pengajian yang berbahagia. Di sini perkenankan saya mewakili dari rekan-rekan panitia untuk menyampaikan beberapa poin atau beberapa hal mengenai latar belakang atau tercetusnya ide untuk mengadakan pengajian bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Di sini terutama akan saya sampaikan pada Mbah Nun. Ini berawal dari obrolan ringan di beberapa tempat dan komunitas yang ada di Desa Gumulan tentang suasana, situasi, dan kondisi dari warga Desa Gumulan. Banyak sekali permasalahan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut kami rangkum menjadi 2 poin. Yang pertama mengenai bidang rohani atau agama dan budaya. Yang kedua mengenai bidang sosial kemasyarakatan. Yang pertama mengenai bidang rohani, agama, dan kebudayaan. Situasi atau fenomena yang ada di Desa Gumulan ini terdapat bermacam-macam pendapat yang menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya tentang adat istiadat dan budaya yang istilahnya sedikit demi sedikit tergerus, bahkan hampir hilang. Dan mungkin ada sebagian kalangan masyarakat yang ingin meninggalkan kebudayaan-kebudayaan tersebut. Contoh-contohnya mungkin ada beberapa kelompok atau golongan itu yang tidak cocok dengan adanya tahlil, ada yang tidak cocok dengan adanya selamatan yang berkaitan dengan orang meninggal, kemudian masalah sholawatan, kenduri, dan ziarah kubur. Mungkin itu poin yang saya sebutkan, mungkin masih ada beberapa lagi. Kemudian mengenai masalah sosial budaya kemasyarakatan, di lingkungan Desa Gumulan itu istilahnya semacam muncul, Pak, kubu-kubu yang mungkin dari, maaf ya, saya mungkin dari partai A atau partai B, dan pendukung A dan pendukung B yang istilahnya saling mencari kebenarannya sendiri. Terus mengenai pengamatan soal pemerintahan desa dan kondisi politik yang sebenarnya di luar wilayah Gumulan atau Klaten, tetapi kita yang ada di sini itu kelihatan sama istilahnya pada ikut-ikutan gitu, Pak. Kemudian dari beberapa masalah tersebut, maka dari beberapa orang itu mengadakan sarasian dan kemudian mengatasnamakan atau menyebut diri kami panitia itu umat Islam perwakilan umat Islam di Desa Gumulan yang mewakili Karang Taruna, remaja masjid, dan tokoh masyarakat di Desa Gumulan, menyimpulkan untuk mengadakan sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng karena dipandang lebih nasionalis dan tanpa tendensi. Mungkin kalau mengenai dana, saya rasa di sini saya tidak
menyampaikan yang jelas ini dari donatur terbatas, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin demikian kronologi atau latar belakang dari kegiatan ini, dan besar harapan kami dengan kedatangan Cak Nun Berdama Kiai Kanjeng bisa memberikan pencerahan, wejangan, dan memberikan wawasan kepada kita semua yang ada di sini dan khususnya warga Desa Gumulan, dan semoga bisa memberikan solusi yang terbaik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kurang lebihnya dan kesalahan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu deh, tingkat bertentangan, ketidakcocokan, satu milik A, satu milik B, satu tahlilan, satu nggak setuju tahlilan, dan seterusnya, itu tingkat pertentangannya dalam bentuk sampai kayak apa? Ya mungkin cara dini kados ngrasani ngoten kan. Terus aku ora cocok karo kae, wis nek ning apa-apa aku ora gelem karo kae, misalkan seperti itu. Oke, jadi rasan-rasanan, cacat-cacatan saka kaduan. Ya, dan alhamdulillah sampai saat ini belum sampai istilahnya yang kontak fisik atau permasalahan yang lebih besar. Oke. Sebab ini nanti ada kaitannya dengan tugas Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil juga untuk menjaga kerukunan dan persatuan, juga terutama Pak Camat dan Bu Lurah. Tapi pokoknya orang nanti kerengan ya, orang nanti yang teman-teman. Alhamdulillah belum. Omae bandem taira lah ya. Jangan sampai Pak. Paidu-paiduan saka kadoan. Iya. Bandem watu langsung apa bandem saka kadoan? Bandem swara. Bandem swara ya, maksudnya gini, ada masyarakat kalau di Papua itu, kalau masyarakat gunung itu pakai panah, tapi kalau di masyarakat pantai itu pakai pedang atau parang, gitu ya. Jadi kalau pakai panah itu kan saka kadoan ra masalah, ora kudu kendel. Nek nganggo parang kan dep-depan, kudu kendel. Aku saiki takon, pertentangan di sini model gunung apa model pantai? Masih gunung. Wis gunung ora apa-apa, biasa kuwi cangkeman kuwi. Wis biasa model ming Bandung saka kadoan to. Lempar batu sembunyi paling pol ngono kuwi. Oke, tapi tetap itu harus kita, masalahnya bukan saya eman orang keram, masalahnya aku mesake wong kok kerengan tentang sesuatu yang sama-sama tidak paham. Kan gitu. Nah, malam hari ini kalau bisa ditambah sidik ben luwih paham dasar-dasarnya. Nah, khusus untuk masalah tahlilan, apalagi tadi selawatan dan kenduren, ziarah kubur 3 harian, 7 harian, 40 hari seterusnya, itu biar Pak Muzamil menjelaskan. Tolong fokus Pak Muzamil. Jangan menjadi pengajian yang melebar, tapi fokus menjawab masalah itu seperti seorang ketua Basul Masail menjawab penanyanya gitu ya. Tolong fokus ke situ. Nanti yang masalah congkrah milik Ahok, sijine milik Anies, kuwi ya mung wong pekok ta, wong urusan ning Jakarta kok ya kowe melu-melu kene kan. Ya ora apa-apa. Tapi nanti kita akan ngomongkan bersama-sama. Kita yang di bawah ini, terutama Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah, itu kita itu seperti orang yang menjadi korban dari pertentangan nasional. Sebenarnya kita sendiri tidak ada pertentangan-pertentangan itu di desa dan di rakyat bawah. Kita tuh menjadi korban dari belum matangnya negara. Jadi dulu bapak-bapak itu bikin negara ini orang mikir menyeluruh. Tidak diperhitungkan moro-moro gaya demokrasi, moro-moro gaya pemilu, moro-moro gaya pilkada, sapirute orang dihitung bahwa infrastruktur pemahaman dan pendidikannya rakyat itu belum mencukupi, belum siap untuk itu. Nah, jadi nanti kita jelaskan bersama-sama. Nanti saya mohon sumbangan pikiran dari Bapak-bapak, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Bu Lurah, dan semuanya. Pak Muzamil saya persilakan menjawab mengenai, karena beliau ini meskipun sekarang sudah mengundurkan diri, beliau ini Ketua Basul Masail. Selama 15 tahun dari NU
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sangat sah untuk menjawab ini, gitu ya. Tepuk tangan untuk Pak Yai Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak dan Ibu semua, biasanya begini, pola pikir dasarnya. Jadi kalau sesuatu itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, gitu ya, terus itu disebut sebagai bid'ah, gitu ya. Kemudian kalau bid'ah itu sesat, dan sesat itu di neraka, kan begitu. Itu kan pola dasarnya seperti itu. Rasulullah tidak pernah tahlilan, Rasulullah tidak pernah kenduren, Rasulullah tidak pernah selamatan menurut yang membid'ahkan itu, gitu ya. Bentuk seperti itu nggak ada, nggak pernah dilakukan Rasulullah, maka itu disebut bid'ah. Nah sekarang ayo sebentar kita coba membahas persoalan itu. Pertama, ya, tadi itu kan dari kata-kata tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Pokoknya kalau tidak pernah dikerjakan Rasulullah, kita nggak boleh mengerjakan, kan begitu ya. Karena kalau kita kerjakan menjadi bid'ah. Nah sekarang begini, berarti ada sesuatu yang pernah dikerjakan Rasulullah, ada sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Gitu ya, kan begitu? Wes paham ya? Nah sekarang saya tanya, kalau polarisasinya kan begini, pokoknya kalau sesuatu pernah dikerjakan oleh Rasulullah, maka harus kita kerjakan, kan begitu? Pokoknya kalau sesuatu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, jangan sampai kita kerjakan. Karena kalau dikerjakan itu bid'ah. Nah sekarang polarisasi begini ini kira-kira jenengan sepakat apa enggak? Sebelum sepakat saya kasih gambaran, ya. Sekarang sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah, gitu ya. Apakah kira-kira, belum yang tidak dikerjakan loh, sesuatu yang dikerjakan saja, gitu ya. Pokoknya dilampahi Kanjeng Nabi, niku kira-kira niku wajib kita kerjakan semua nopo boten? Enggak kan? Ya kan? Kenapa? Ya. Alasannya Bapak dan Ibu semua, Kanjeng Nabi niku siapa? Nabi Muhammad itu manusia kan? Manusia yang oleh Allah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Nah, kita ikut kepada Rasulullah itu ikut sebagai manusianya atau ikut karena dia sebagai Rasul dan Nabi? Apa? Seandainya beliau bukan Rasul dan Nabi, kita wajib ikut enggak? Enggak kan? Nah, sekarang apa yang dikerjakan Rasulullah itu apa pasti itu dalam pangkat kerasulan dan kenabiannya, atau mungkin yang tidak? Mungkin yang tidak kan? Nah, wajibkah kita melakukan yang dilakukan Rasulullah bukan dalam pangkat sebagai Rasul dan Nabinya? Tidak wajib kan? Contoh, yang tidak sebagai Rasul dan Nabi, karena beliau manusia, ya kan? Manusia kan? Manusia satu, mesti punya hobi, ya kan? Percaya nggak kalau manusia punya hobi? Kira-kira beliau punya hobi pribadi nggak? Manusia mesti punya hobi. Nah sekarang, hobinya orang itu sama nggak? Ada yang sama, ada yang tidak. Sekarang kalau Rasulullah punya hobi A, kita punya hobi B, kita dosa nggak? Hah? Nanti dulu. Bisa dosa, bisa tidak. Kan begitu? Bisa dosa, bisa tidak. Tapi pola pikirnya tolong jangan. Contoh. Hobi itu misalnya apa? Kalau pakaian yang nyangkut hobi itu apa? Warna, ya kan?
Warna itu kan hobi, Pak. Saya suka warna hijau. Sampai mungkin suka warna merah. Rasulullah suka warna apa? Hijau tua dan putih. Gitu ya Rasul. Nah sekarang kalau sampean punya hobi merah, apa dosa karena tidak sama hobinya dengan Rasulullah? Hah? Tidak kan? Nah itu kan Allah yang menghendaki. Ya apa enggak? Yang menghendaki berbeda-beda hobi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu ya. Tidak dosa kan? Nah itu kan begitu. Dosa enggak punya hobi lain dengan Rasulullah? Tidak. Karena bukan sebagai Nabi. Gitu ya. Begitu. Jadi yang dilakukan saja itu kita tidak sama, tidak apa-apa. Gitu loh. Kalau itu keluar dari hobi beliau sebagai manusia. Gitu loh. Warna misalnya. Atau nah warna ini juga akan terpengaruh oleh budaya. Gitu loh ya. Nah, atau kalau pakaian apanya? Modelnya ya. Model baju itu hobi apa enggak? Hobi kan? Hobi. Nah, model juga terpengaruh oleh budaya. Nah, pakaian orang Madura sama dengan pakaian orang Jawa. Tidak sah? Sekarang ini berlaku hukum dosa apa tidak? Pakaian orang Arab sama enggak dengan pakaian orang Jawa? Nah, sekarang kalau Rasulullah memakai pakaian model Arab, gitu ya. Terus kita pakai pakaian model Jawa, kita dosa apa enggak? Hah? Enggak kan? Kenapa? Karena Rasulullah pakai pakaian model Arab itu satu, beliau punya hobi seperti itu karena beliau orang Arab. Kemudian juga terkait budaya. Budaya itu hubungannya banyak, Bapak dan Ibu semua. Bisa karena lokasi alamnya, bisa karena mata pencahariannya, maka budaya itu berbeda-beda kan begitu. Nah, seperti itu tuh harus sama apa enggak? Tidak harus sama. Berarti boleh kan? Nah masalah pakaian ada yang unsur hobi, pakaian loh, contoh pakaian. Ada yang unsur budaya, ada yang unsur syariat. Nah, gitu loh ya. Kalau yang unsur syariat itu tidak boleh dilanggar. Yang unsur syariat apanya? Menutup aurat. Nah, pun bisa milah-milah, Jay. Bisa milah-milah. Menutup auratnya itu syariat. Itu beliau sebagai nabi dan sebagai rasul. Tapi kalau potongan, warna itu urusan apa? Bisa budaya, bisa urusan hobi. Rasulullah hobinya kalau olahraga. Rasulullah hobi olahraga enggak? Hah? Nah, hobinya Rasulullah apa? Berkuda, terus memanah. Terus kalau sampean hobi bal-balan, kira-kira dosa apa enggak? Wah, ini gak ngikuti Rasulullah ini. Dosa enggak kalau hobi bal-balan? Tidak kan? Kenapa? Karena itu kan hobi. Gitu ya. Loh, kalau saya apa? Sama Pak. Ya sama ya bagus. Tapi gak sama juga bagus. Karena memang Allah yang menciptakan itu berbeda-beda. Sekarang hobi itu yang menentukan siapa? Allah Ta'ala. Itu sudah ada dalam diri kita semua. Gitu ya. Hobi, itu satu hobi. Ada sesuatu itu yang berangkat dari sifat bawaan. Ya apa enggak? Sifat bawaan. Nah, Rasulullah kira-kira punya sifat bawaan enggak? Hah? Semua orang punya sifat yang berbeda, Nah, sekarang harus sama enggak sifat bawaannya orang? Tidak harus sama. Yang membuat orang punya sifat bawaan berbeda itu Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sama ya mengingkari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Bapak dan Ibu semua, yang ingin saya sampaikan, yang dikerjakan oleh Rasulullah saja, gitu ya, tidak wajib semuanya kita ikuti. Butuh dilihat, gitu loh ya. Itu berangkat dari apa? Apakah berangkat dari kerasulan dan kenabiannya, ataukah dari budayanya, atau dari hobi beliau? Gitu loh. Rasulullah
sukanya makan apa? Kalau buah-buahan, makan kurma, ya kan? Pak Lurah, Bu Lurah, sukanya makan apa buah-buahan? Nah, kalau suka kurma jadi mahal sekali, Bu Lurah. Wong Bu Lurah tinggalnya di sini. Nah, gitu loh. Itu gak wajib seperti itu tuh. Pun bisa dipahami ya. Nah, itu yang dikerjakan. Nah, sekarang yang tidak dikerjakan oleh Kanjeng Nabi itu sama Bapak dan Ibu semua. Ada yang tidak dikerjakan oleh Kanjeng Nabi itu karena Nabi tidak hobi. Paham? Ya. Nabi tidak hobi. Gitu loh ya. Paham Bu ya? Nah, kalau tidak hobi ya nggak dikerjakan, bukan karena dilarang. Gitu loh. Tidak hobi. Terus ada yang tidak dikerjakan, pun monggo. Nah, ini yang berdiri kan kerudungnya merah-merah. Nah, nggak apa-apa, gitu ya. Yang hobi putih Bu, putih. Karena warna merah dari Allah, putih dari Allah. Nah, itu. Terus yang tidak dikerjakan oleh Kanjeng Nabi ada yang karena Nabi tidak hobi. Ada yang karena memang budayanya tidak ada Bapak dan Ibu semua. Ya. Jadi budayanya berbeda. Orang Arab punya budaya berbeda dengan orang Jawa. Nah, ngumpul-ngumpul itu budayanya orang Arab. Apa orang Indonesia? Apa di Arab bisa ada pengajian ngumpul seperti ini? Apa? Gak bisa Bapak dan Ibu semua. Kenapa? Kondisi alamnya tidak memungkinkan. Sampai lihat itu Mekah itu padang pasir, halaman Masjidil Haram itu ada pohonnya enggak? Kalau sampean berani di Arab kok ngumpul di tengah seperti ini, siap-siaplah selilipan dan siaplah kuping yang kemasukan pasir, karena di sana padang pasir. Di Arab gak ada gardu, pos ronda gak ada. Lu kenapa gak ada? Lu ngapain pos ronda di Arab? Padang pasir kayak itu. Nanti ya, tidak memungkinkan. Maka menciptakan budaya yang berbeda. Nah, jadi apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak semuanya itu dilarang. Karena ada yang berangkat, beliau itu tidak melakukan karena tidak hobi. Yang kedua, karena memang budayanya tidak memungkinkan. Yang ketiga, karena teknologinya belum. Gitu loh. Teknologinya belum. Contoh, Rasulullah sukanya naik apa? Naik kuda. Rasulullah kira-kira mengharamkan naik motor enggak? Hah? Teknologinya belum ada motor. Maka kalau sampai ke masjid yang paling baik jalan kaki. Karena Rasulullah itu jalan kaki. Ya kalau masjidnya hanya 300 meter. Kalau masjidnya 1 kilo, ya api ya gitu ya. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Apakah kalau orang naik motor terus pahalanya berkurang dibanding jalan kaki? Apa begitu? Kan tergantung niatnya. Ya enggak? Tergantung niatnya. Rasulullah tidak pernah naik motor karena teknologinya memang belum. Nah, gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya maka semua sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah itu ya, itu bisa wajib kita kerjakan, gitu loh ya. Paham ya? Bisa sunat kita kerjakan, bisa makruh kita kerjakan, bisa mubah kita kerjakan. Tergantung hubungannya dengan keseluruhan ajaran Islam. Nah, sekarang tahlilan bagaimana? Nah, itu ya. Tahlilan bagaimana itu? Kan Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Nah, Rasulullah tidak pernah mengerjakan tahlil bukan karena Rasulullah melarang, gitu ya. Perintah mendoakan orang meninggal dunia itu ada, perintah berzikir itu ada, perintah membaca Quran ada. Cuma caranya yang berbeda karena terkait dengan budaya yang berbeda. Nah, gitu loh ya. Jadi tahlilan itu bentuk doa kepada orang tua dalam budaya Jawa. Nah, gitu loh. Nah, karena budaya tadi tidak apa-apa. Tapi kalau mendoakan orang tua, hukumnya wajib apa sunat apa gimana? Apa? Wajib kan? Mendoakan orang tua wajib. Nah, sekarang adakah tuntunan bahwa mendoakan orang tua harus begini? Ada enggak? Apa? Ada enggak?
Di mana? Coba, silakan, ayo. Pertama, Ya. doa itu adalah suatu perkara ibadah mahdhah, ibadah yang telah disyarikan, Ya. tertulis dalam Quran dan hadis. Ya. Maka dalam perkara ibadah kita tidak boleh membuat perkara baru. Ya. Tetapi dalam konteks di luar ibadah kita boleh, baik itu adat dan lain-lain. Kenapa doa dan zikir termasuk ibadah mahdhah? Tertulis dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55 dan 205. Berzikir dan berdoalah dengan tadarru' wa khufyah, dengan takut, merendahkan diri, suara yang lembut. Maka konteksnya seperti apa? Zikir ini dan berdoa ini ada judlaknya, petunjuk pelaksanaannya, karena dalam konteks ibadah mahdhah. Lah, yang saya tanyakan di sini, kita ketahui bersama bahwa dalam Quran surat Al-A'raf 205 dan 55 itu menerangkan tata cara berdoa dan berzikir. Ya, dengan merendahkan diri, tidak mengeraskan suara lembut dan rasa takut. Dalam hadis-hadis banyak, bahkan di hadis Bukhari Muslim, janganlah engkau mengeraskan suaramu ketika berzikir, karena engkau tidak menyeru pada zat yang tuli. Itu. Maka titik poinnya, gimana? Jadi Doa orang tua Pak, saya jawab ya. enggak, ya, Rasul enggak. telah Sebentar, memberi. zikir dulu. Ya, ya. Jadi zikir itu perintahnya ada tuntunan caranya atau hanya perintah zikirnya yang ada? Semuanya ada. Pertama, Enggak. saya Enggak, kalau ada tolong contohnya gimana? Bahwa zikir harus begini itu di mana? pertama, bagaimana kita lakutkan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana zikirnya Rasul itu telah ada. Dia pernah zikir jahar, dikeraskan. Tetapi dalam hal ini Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Um bahwa dia sedang mengajari sahabatnya untuk berzikir. Jadi bukan zikir dikeraskan karena dikeraskan, tapi untuk konteks mengajari. Tetapi dia belum pernah, umpama gini Pak, Astagfirullahaladzim dengan berjamaah bersama-sama. Apakah ini tidak melawan adab-adab atau tata cara berzikir di dalam Al-Quran tadi? Itu karena mengajari generasi muda. Iya. Contohnya, karena orang NU zikirnya terdengar, terus interpretasi itu keras atau tidak itu kan soal ukuran. Ono sing ngarani nek loro untu ngono kuwi kebanteren. Ya. Nek kuwi lagi penuh cinta. Oke. Sebentar, ya. Itu sudah mengajari tidak harus langsung. Saya dinteni sih. Maka anak-anak NU rata-rata terus mergo krungu bendino akhirnya iso. Muhammadiyah menang. Akhirnya bocah-bocah generasi muda mote orang iso zikir. Kan gitu. Itu sudah mengajari tidak harus langsung ngene iki. Ya, manuk muni iki yang muruki kowe. Oke. Oke. Paham. Sakit kula ya. Terus ya. Dalam konteks doa tadi adalah ibadah mahdhah. Sedangkan Nabi telah mengajari cara mendoakan orang yang meninggal bagaimana. Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal bagaimana. Allahumma ighfir li walidayya dan seterusnya. Maka apa? Nabi telah memberi contoh, telah membuat doa judlat, judnis. Karena itu ibadah mahdhah. Dalam hal ini kita tidak perlu membuat hal yang baru. Kalau budaya, tradisi, sepeda motor, olahraga dan lainnya dedek bengek, silakan. Tetapi konteks ibadah, arti dari ibadah adalah dari kata abud, tunduk dan patuh. Maka di sini harus ada judlatnya. Kalau tradisi, budaya itu boleh dari manusia, tetapi kalau ibadah harus ada hujahnya karena itu masuk taufiqi. Maka itu harus ada dasarnya dari Quran dan hadis. Gitu aja, Pak. Oke, jadi juklak juknisnya zikir itu gimana? Kasih contoh. Buka Quran surat Al-A'raf 205 dan 54. Iya, itu kan undang-undangnya. Iya. Nah, sekarang aplikasinya. Iya. Aplikasinya jelas. Nabi pernah menegur orang yang berzikir dengan mereskan suara, dengan lemah lembut merendahkan diri. Itu saja. Seperti itu aplikasi. Sekarang keras dan tidak keras itu sebenarnya itu soal estetika budaya. Tidak bisa seperti itu, Pak. Lebih piye? Karena saya terangkan, Pak. Ada Saiki ngene lho, nek kowe masuk angin, udan ki elek. Ya. Oke, saya bisa. Jadi gini loh, mahdhah muamalah itu ada sisi yang berdekatan. Doa itu mahdhah, prinsipil. Paham. Tapi aplikasinya tidak seperti sholat. Oke. Kalau sholat tidak bisa ditawar, kalau doa bisa. Saiki nek jan kudu ngono kuwi entuk cara Jawa ora? Dengan cara, maka ayatnya jelas.
Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78 dan Al-Baqarah 286. Di dalam beragama ini Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Pertama, maka Allah tidak akan membebani suatu hamba di luar kesanggupannya. Titik poinnya apa? Apabila kamu tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, maka di sini adalah rukhsah, keringanan dengan bahasa Indonesia. Dan dengan dua ayat tadi, Al-Hajj ayat 78 dan Al-Baqarah 286 tadi. Lah ya, terus salah apa tahlilan? Sekarang cara Nabi telah mengajarkan, apabila orang telah meninggal, berdoalah seperti ini, Allahumma gfir lahu dan seterusnya. Apabila laki-laki seperti perempuan lah. Kenapa kita membuat doa yang baru? Oh, Nabi sudah menjelaskan doanya begini. Ya Allah. Jadi dungo kudu persis kayak Kanjeng Nabi. Iya. Sama dengan ucapan sholat harus persis kamaro aitumuni usolli. Iya, benar. Kalau mau ini ya. Iya. Kalau sholat, solu kamaro aitumuni usolli. Iya. Kalau berdoa harus persis seperti itu. Ya jelas, adabnya, aturannya. Jadi saya kira ini, mbahku mati, ya Allah, sampai sepuro dosa-dosane ini itu. Pak, saya telah menjelaskan Quran surat Al-Hajj 78 dan Al-Baqarah 286 itu adalah rukhsah. Kenapa? Rukhsah. Kenapa tahlilan tidak sebagai rukhsah juga? Jelas dia membuat perkara baru. Apa yang perkara baru? Loh, sekarang. Podo apike, podo niate. Sekarang. Bukan masalah apik dan tidak apik. Konteksnya sini, konteksnya ibadah itu harus perkara taufiki, ada hujahnya. Kalau ibadah itu hak dari Allah dan Rasulnya, kalau ibadah kita membuat-buat, maka Mas, ikut terus dulu lagi. Rahmat atau kutukan? Ya rahmat untuk yang satu, kutukan untuk yang lain. Jadi ini maksudnya, ini masalah perbedaan kadar di dalam menafsirkan. Ya Mas ya, menurut Anda itu bukan rukhsah, menurut saya itu rukhsah. Wis mbok kowe toleran bae nang wong tahlilan, betul? kan diskusi. Lah ya, ora apa-apa, wong saiso-isone, wong jadi ngertine pendidikan ya tahlilan, mbok wis tahlilan mau ngerti ate. Mau jelasin, mau isone mau jelasin yo wis. Mbok sing ora kowe iki mojo ana wong berbuat baik. Isom, bahane rasane wong mending tahlilan kok. Iki wis ngono. Orang maksiat itu bisa sadar, karena sadar yang saya lakukan ini maksiat. Oke. Tahlil maksiat. Itu bid'ah bermaksiat. Berarti tahlil itu maksiat. Bid'ah bermaksiat. Bid'ah itu pasti jelek. Sadarnya buat dulu bid'ah itu lah. Oke, berarti sholat 23 rakaat doa. Belum ada asalnya. Itu bid'ah. Sholat 23 rakaat itu bukan Rasulullah, itu Sayyidina Umar. Alaikum bisunati wa sunati khulafaur rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jika Nabi tidak melakukan, Umar melakukan, hukumnya adalah sunnah. Mengacu hadis Nabi. Alaikum bisunati wa sunati khulafaur rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah sahabatku. Setelah itu nggak boleh bikin apa-apa lagi. Biar karena sahabat itu Mas, itu semua namanya adalah perbedaan analisa, tafsir, dan aplikasi ya. Oke, aku njaluk siji wae. Kok kowe iki matur nuwun ana wong ngajak Gusti Allah. Ya. Mending jejak. Wong apa to salahe? Wong la ilaha illallah subhanallah, al-azim subhanallah wa bihamdihi. Apa to salahe sing diganggu sapa? Apa to? Salahe iki apa? Nah, perkaranya bukan masalah ini baik dan buruk, tapi baik dan buruk itu kacamatanya Quran dan hadis dan asal sahabat. Kalau manusia dengan subjektivitas masing-masing, ini akan ada menilai ini baik, ini menilai buruk, ini menilai baik buruk banget. Jadi itu menurut kowe? Ya enggak, Quran hadis. Orang menurut kowe. Orang menurut kowe. Asal tidak ada
kowe ojo ngomong iki menurut Quran hadis kuwi Quran hadis menurut kowe menurut Muzamil menurut itu kan itu saja dalam hadis dikatakan barang siapa mentakwil satu ayat kitabullah bertepatan itu benar tapi dengan maksudnya maka dia salah tetapi dia mentakwil satu ayat bertepatan itu salah maka jadinya silakan dilakukan. Oke, wis ngene wae. Iya. Kowe mlebu neraka apa mlebu swarga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ayu, sebagai ketahui pelanggaran pada pasal dari normator yang masih masih mas tunggal yang besok mohon dikasih sholat tarawih untuk dasar umat. Dengan sholat tarawih itu rekan mas. 11 dasarnya nopo mas. Habis. Nek sholat tarawih telur rakaat dasarnya nopo mas. Sholat tarawih telur rakaat 23 rakaat dengan 2 rakaat satu salat dasarnya nopo. Jelas itu dari asal Umar, sahabat Umar. Berarti nek ngikuti Umar boleh karena dia disadarkan nanti ikutilah sunatku. Itu soke. Jadi kan orang itu soke mas. Sedangkan soke, sedangkan baik. 11 bagus, 20 tidak semua. Setelah Kanjeng Nabi meninggal, ikutilah Abu Bakar dan Umar. Dengan mesti ngerti dasar ini pun. Nah, mesti Kanjeng Nabi mau sampai saya dasar niku, kudune sing ditindaki umat dengan ditindaki. Pertama, Pak. Nek juga berdasar dhewe nyalah-nyalah kene ku Mas nuwun sewu. Sebenarnya jadi bukan gue akhlak pikiran orang gue hati mas perlu sangat bagus yang berkaitan agar agar orang ning berdasarkan penemumu. Ada banyak penemu yang lain, ada banyak interpretasi atau tafsir atau tadabbur yang lain. Ada banyak pertimbangan dalam kehidupan. Mas ngomong kowe. Aku ngomongnya kowe. Aku mensyukuri kowe iki njogo pager tenanan. Ning pager lemu gawe iso beda karo pager penemune wong liya. Mas ya. Ini kegerusakan sih ngomong ini orang bid'ah sunggah kali 3 ya maka mulane kemati ayo aku sanjana ayo ayo Go,
Ini teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Ini pekerjaan utamanya Bapak Ibu di sini apa nomor satu? Dagang, kerajinan, tani ya. Oke. Sekarang ada yang tukang ojek. Tidak gojek tapi ojek. Ada ya. Tukang ojek seharian belum dapat penumpang, hubungannya dia. Nah, tidak, maksudnya apa Anda harus bertanya dulu, Rasulullah dulu berdoanya bagaimana? Jadi kita sehari-hari kan mengalami naik turunnya kehidupan, nasibnya juga bergelembung, cekung dan seterusnya. Kita tiap hari berkomunikasi dengan Allah, dan tidak setiap yang kita alami itu ada tuntunannya. Yang penting prinsipnya jelas, gitu ya. Nah sekarang tentang ibadah, tentang doa adalah ibadah makruh, Abu Zamil akan menjelaskan. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita lanjutkan ya. Jadi gini, apa ya? Saya jelaskan dulu